sebuah ilustrasi. Ketika kalian menggali lubang terlalu dalam pada bumi, kalian akan merasakan panas. Mengapa demikian? Karena bagian dalam bumi ini memiliki suhu yang panas. Panas inilah yang disebut dengan energi panas bumi. Energi panas bumi disebut juga dengan energi geothermal yang merupakan sumber energi yang relatif ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi itu. Energi panas bumi ini dikarenakan adanya lempengan tektonik yang bersifat mengalirkan panas dari dalam inti bumi. Pada daerah ini terdapat gunung-gunung berapi yang memiliki reservoir panas lebih dari 5.400 derajat Celcius. Mengapa bagian inti bumi panas? Bagian inti bumi panas karena adanya dorongan dari gravitasi bumi, sehingga bagian inti bumi ini merasa tertekan dan menghasilkan panas. Sebagai warga Indonesia, kita semua wajib tahu nih tentang perkembangan energi geotermal di Indonesia. Pasti kalian semua pada penasaran kan? Langsung aja, check it out. Potensi energi geotermal yang dimiliki oleh Indonesia mencapai sekitar 28.000 MW dengan potensi sumber daya 13.440 MW dan reserves 14.473 MW tersebar di 265 lokasi di seluruh Indonesia. Indonesia memiliki cadangan energi geotermal terbesar di dunia karena Indonesia memiliki sekitar 40% cadangan energi geotermal di dunia, sehingga pemerintah bertujuan meningkatkan peran energi geotermal sebagai penghasil listrik. Cadangan energi geotermal yang terbesar terletak di wilayah barat Indonesia, di mana ada permintaan energi yang paling tinggi, itu di Sumatera, Jawa, dan Bali. Untuk Sulawesi Utara, yaitu provinsi yang paling maju dalam penggunaan energi geotermal untuk energi listrik, sekitar 40% dari pasokan listriknya didapat dari energi geotermal. Akan tetapi, dalam proses pengembangannya, terdapat berbagai masalah yang harus dihadapi. Apa sajakah itu? Yuk, langsung aja kita lihat penjelasannya. Pertama, perizinan usaha yang disebabkan karena kawasan geotermal terletak di kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, dan juga perairan. Sehingga, jika sebuah perusahaan ingin melakukan pemanfaatan geotermal, maka wajib baginya untuk mendapatkan izin peminjaman pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan hutan, dan juga kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan. 2. Adanya masalah sosial yang sering terjadi di lapangan, yang disebabkan karena proses pengolahannya yang sering menyalahi aturan, sehingga berdampak di wilayah sekitarnya. Contohnya, PLTP Batu Raden di lereng Gunung Slamet yang telah mencemari Sungai Prukut Cilongok dan juga sejumlah anak sungai lainnya. Nah, kawan-kawan, mengapa kita sangat harus menggunakan energi geotermal? Ya, karena energi geotermal sangat banyak manfaatnya, seperti sangat penting pada agroindustri. Energi geotermal sangat banyak manfaatnya untuk agroindustri. Teknologi canggih tidak lagi kita butuhkan karena energi geotermal bisa langsung kita gunakan untuk proses pengeringan hasil pertanian. Terus yang kedua, sektor pariwisata. Energi geotermal juga bisa menggunakan air panas dan uap panas sebagai objek wisata pemandian air panas. Terus yang ketiga, sumber pemanas ruangan. Energi geotermal, banyak juga pihak-pihak yang menggunakan energi geotermal untuk pemanas ruangan, seperti pemanas ruangan perkantoran, gedung-gedung, dan tempat-tempat yang membutuhkan panas. Tunggu dulu, belum cukup sampai di sana. Manfaatnya masih banyak loh, seperti menggerakkan turbin generator listrik dengan memanfaatkan uap kering yang dikeluarkan. Kemudian, sebagai pembangkit tenaga listrik atau yang dikenal sebagai PLTP. Lalu, untuk memproduksi air panas dengan modifikasi sederhana dalam sistem geotermal. Dan yang terakhir, untuk rumah tangga dan komersial seperti kolam renang, pembuangan limbah, dan balneologi. Adanya panas, maka adanya dingin. Adanya siang, maka adanya malam. Adanya kelebihan, maka adanya kekurangan. Kekurangan dari penggunaan energi geotermal ini adalah sebagai berikut. Mari kita simak satu-satu. Yang pertama adalah fracking. Fracking adalah cara yang dipakai dalam ekstraksi energi geotermal
dan gas untuk meningkatkan permeabilitas batuan dengan dampaknya yaitu gempa minor. Yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air ini terjadi karena lautan hidrotermal yang mengandung kontaminan seperti arsenik, antimon, dan boron. Yang ketiga adalah amblesan. Amblesan terjadi karena adanya ekstraksi panas pada kedalaman relatif dangkal dari sumur ekstraksi geotermal. Selain itu, pemanfaatan energi geotermal ini merusak kehidupan hutan lindung. Limbah pengembaraan disinyalir akan membuat bencana di kemudian hari, hutan gundul, dan menyebabkan erosi.